Randy adalah pemuda bandel yang hidup tanpa tujuan. Selalu terlibat tawuran dan masalah. Ia dianggap tidak punya masa depan. Tapi sebuah kejadian tak terduga mempertemukannya dengan seorang mentor misterius yang membuka jalan ke kehidupan baru. Dalam perjalanan ini, Randy harus menghadapi pengkhianatan, kehilangan, dan perjuangan untuk mengubah takdirnya. Malam hari di lapangan. Suasana tegang. Sekelompok anak muda, termasuk Randy, berhadapan dengan kelompok dari kampung sebelah. Mereka siap bertarung. Bima. Ren, kita nggak boleh kalah. Mereka udah nginjek harga diri kita. Randy. Tenang aja, gue yang pimpin. Ayo hajar mereka. Tawuran pecah. Namun di tengah kekacauan terdengar suara siren polisi. Semua berlarian termasuk Randy. Rumah Randy. Ibunya menangis sambil memarahi Randy. Ibu Randy. Randy, sampai kapan kamu mau bikin malu keluarga ini? Kamu mau jadi apa? Randy berteriak. Jadi apa aja terserah saya. Hidup ini milik saya. Randy pergi dari rumah dengan marah. Ia berjalan tanpa tujuan sampai bertemu Pak Haris di sebuah warung kopi. Pak Haris, hidup kamu milik kamu, tapi apa kamu tahu mau dibawa kemana? Randy tertegun. Ngapain Pak ikut campur? Hidup saya udah rusak. Pak Haris, rusak bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Besok datang ke rumah saya kalau kamu mau cerita lebih banyak. Randy hanya diam, wajahnya menunjukkan kebingungan. Rumah Pak Haris. Randy datang dengan ragu. Rumah Pak Haris penuh dengan buku dan alat elektronik tua. Pak Haris, kamu tahu kenapa saya ajak kamu ke sini? Randy, nggak tahu, kalau cuma mau ceramah saya cabut aja. Pak Haris, bukan ceramah, ini soal peluang. Saya lihat kamu pintar. Kamu mau coba belajar sesuatu yang bisa ubah hidup kamu. Randy, belajar apa? Sekolah aja saya bosen. Pak Haris mengeluarkan laptop tua dan menunjukkan desain grafis sederhana. Ini desain grafis. Kamu suka menggambar, kan? Randy, emang bisa bikin kaya. Pak Haris, kalau kamu serius, bukan cuma uang yang kamu dapat, kamu bisa punya hidup yang lebih baik. Randy setengah skeptis tapi mencoba belajar. Hari-hari pertama penuh frustrasi. Ia sering menyerah, tapi Pak Haris selalu mendorongnya. Randy mulai menunjukkan perkembangan, tapi ia masih tergoda untuk kembali ke teman-temannya. Bima. Ren, lu kenapa sih sekarang jarang nongkrong? Jangan-jangan lu udah sombong? Randy, gue lagi fokus belajar sesuatu. Lu nggak ngerti. Andi, belajar sok-sokan lo. Dunia kita tuh di jalanan bukan di laptop. Randy kembali terlibat tawuran kecil, dan akhirnya tertangkap polisi. Ibunya harus menjual perhiasan untuk membebaskannya. Di rumah, ibunya memarahi Randy dengan air mata bercucuran. Ibu Randy, kamu tahu nggak apa yang saya korbankan untuk kamu? Kalau kamu nggak mau berubah, jangan pernah pulang lagi. Randy tertegun. Kata-kata ibunya menghantam hatinya. Randy kembali ke rumah Pak Haris dengan wajah penuh penyesalan. Randy, Pak, saya nggak mau hidup kayak gini terus. Ajari saya lebih banyak. Pak Haris, perubahan itu nggak mudah, Randy. Tapi kalau kamu mau serius, saya akan bantu kamu. Randy mulai mengambil proyek kecil-kecilan. Ia mendesain logo untuk toko-toko kecil di kampungnya. Namun, pesaing lain mencoba menjatuhkannya. Pesaing, siapa yang mau percaya sama anak bandel kayak Randy? Karyanya pasti jelek. Randy mendengar komentar ini tapi memilih diam dan membuktikan lewat pekerjaannya. Suatu malam laptop tua Randy rusak. Ia frustrasi dan hampir menyerah. Namun Pak Haris memberikan laptopnya sendiri. Pak Haris, gunakan ini. Kamu sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Randy terharu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Randy memenangkan lomba desain grafis tingkat daerah. Ia mulai dikenal, tapi salah satu teman lamanya, Bima, merasa iri. Bima, lo udah lupa sama kita ya? Sekarang lo cuma mikirin diri sendiri. Randy, gue nggak pernah lupa, tapi gue nggak bisa terus hidup di jalanan. Bima, lo pikir lo lebih baik dari kita? Lo bakal jatuh lagi, Ren. Bima mencoba menjatuhkan reputasi Randy dengan menyebarkan fitnah, tapi Randy tetap fokus pada tujuannya. Beberapa tahun kemudian, Randy berhasil membuka studio desain kecil dan mulai mengajar anak-anak muda di kampungnya. Randy kepada murid-muridnya, dulu saya seperti kalian, hidup tanpa arah, merasa nggak punya masa depan. Tapi hidup itu soal pilihan. Kalau saya bisa berubah, kalian juga bisa. Di akhir, Randy mengunjungi makam Pak Haris yang telah meninggal dunia. Ia membawa bunga sebagai ungkapan terima kasih. Randy, terima kasih Pak. Tanpa Bapak, saya nggak akan ada di sini. Setiap orang bisa berubah. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk memulai dan mentor yang percaya pada potensimu.